I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Biar makin semangat dan fokus mengurus rumah, mengurus anak, mengurus suami, maka stok kebutuhan bulanan pun harus selalu tersedia. Nah, kebetulan masih tanggal muda, stok persabunan dan bahan makanan sudah kosong, makanya hari ini aku nyempetin untuk belanja bulanan. Bagi aku seorang ibu rumah tangga yang tulen ya teman-teman, belanja bulanan itu adalah momen yang menyenangkan dan sangat ditunggu. Karena apa? Karena sekalian bisa refreshing gitu ya. Namun di sisi lain kadang juga belanja bulanan itu jadi momen yang sangat menakutkan. Karena biasanya gak berasa sekali uang kita itu bisa-bisa di dompet itu terkuras habis. Cuma dalam hitungan menit saja. Nah, untuk sahabat-sahabatku terutama para ibu rumah tangga yang gak mau jatah bulanannya itu langsung amblas, harus tahu dulu nih tips belanja bulanan yang hemat dan juga cermat. Nah, kalau aku di sini paling seneng pas masuk itu lihat-lihat dulu barang-barang yang promo dan juga diskon. Jadi kalau di supermarket itu biasanya setiap akhir pekan ataupun akhir bulan atau awal bulan itu suka ada promo ya teman-teman. Jadi itu harus benar-benar dimanfaatin. Lumayan kan, bisa ada potongan harga, mau itu 1.000, 2.000, 3.000, bahkan ada yang sampai 5.000. Untuk aku yang belanja 1 bulan 1 kali, otomatis ketika belanja itu kan pasti banyak yang kita beli ya, barang-barangnya gak cuma 1. Jadi diskon 2.000, 3.000 atau 5.000 juga itu sangat berarti sekali. Nah, tips yang selanjutnya agar kita itu lebih fokus membeli barang-barang yang dibutuhkan, tentu saja kita harus membuat dulu daftar belanjaan sebelum berangkat. Jadi sebelum berangkat berbelanja itu cek-cek dulu ya teman-teman di lemari penyimpanannya, barang apa yang masih ada, kemudian barang apa yang sudah tidak ada. Kemudian kita susun barang-barang tersebut dari barang yang sangat prioritas. Contohnya seperti misalkan beras, kemudian minyak goreng, persabunan itu sangat prioritas sekali. Nah, itu harus berada di jajaran yang pertama. Supaya pas kita belanja itu kalau misalkan kehabisan uang, kita bisa nge-cut sekira-kiranya barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan, kita simpen dulu. Nah, barang-barang yang dibutuhkan maka itu yang kita ambil. Untuk tempat perbelanjaan pun itu harus disesuaikan. Sekira-kiranya nyamannya di mana, kemudian lebih hematnya di mana. Kalau misalkan di tempat teman-teman ada grosiran, mending belanjanya ke grosiran aja, lebih irit. Nah, kalau di tempat aku grosiran yang serba ada itu belum ada ya teman-teman. Paling ada juga grosiran untuk warung-warung. Nah, di situ tuh nggak semua barang yang aku butuhkan ada. Tapi ada juga sebagian barang-barang aku belanja di grosir karena memang harganya itu lumayan murah. Nah, tapi ada kekurangan di grosir itu gak selalu ngasih diskon yang sering-sering seperti di supermarket. Kalau supermarket kan ada diskonnya itu akhir pekan ada, kemudian akhir bulan ada, atau awal bulan juga ada. Selalu ada yang didiskon walaupun gak semua barang. Tapi kalau di grosiran karena memang harganya mungkin udah harga untuk dijual kembali, jadi jarang ada yang namanya diskon ataupun potongan harga. Nah, ini dia teman-teman, padahal mangga itu nggak ada dalam daftar belanjaan aku, tapi karena melihat mangganya itu bagus-bagus banget, makanya di sini aku beli. Kalau melihat mangga itu aku jadi teringat sama anak aku yang pertama ya teman-teman. Anak aku yang pertama itu paling suka buah mangga. Alhamdulillah nanti 1 minggu lagi anak-anak aku yang di pondok itu bisa pulang ke rumah, bisa kumpul kembali dengan 6 orang anak aku. Nah,
Lanjut kembali ke tips belanja bulanan yang hemat dan juga cermat ya teman-teman. Kalau misalkan ada tempat yang lebih murah, karena kita kan belinya itu banyak kalau belanja bulanan, maka kita wajib berbelanja di sana. Nah, tips yang selanjutnya, kita pilih juga barang-barang yang harganya murah tapi berkualitas. Karena kalau kita pergi berbelanja, di sana tuh ada banyak barang yang fungsinya itu sama tapi mereknya berbeda dan harganya juga berbeda. Contohnya di sabun deterjen untuk mencuci baju itu banyak sekali merek-mereknya, berbeda-beda ya teman-teman. Nah, kita harus cermat memilihnya. Sekira-kiranya barangnya itu bagus, kemudian harganya pertengahan atau lebih murah, kenapa tidak? Kita harus pilih yang lebih murah aja, gak usah yang mahal-mahal, karena fungsinya tetap sama. Nah, kalau untuk sabun mandi, aku itu selalu pilih untuk yang all in one gitu ya teman-teman. Jadi pakainya satu merek untuk satu keluarga gitu. Nah, biasanya aku juga menggunakan sabun cair, karena sabun cair itu bisa digunakan oleh semua orang tanpa menyentuh ke badan kita gitu. Nah, untuk sampo juga sama. Sekarang tuh karena anak aku yang paling kecil 4 tahun ya teman-teman, jadi dia itu udah bisa menggunakan sampo yang dewasa gitu. Jadi sekarang mereknya itu nggak beda-beda. Kalau dulu beda, ada untuk anak, ada untuk orang tua. Kalau sekarang disamain aja mereknya itu. Nah, kecuali kalau untuk odol atau pasta gigi, mereka masih nggak mau menggunakan pasta gigi yang untuk dewasa, katanya pedes gitu ya. Nah, ini udah hampir selesai belanjaan aku. Sekarang tuh biasanya kalau belanja 800.000 itu udah cukup. Tapi untuk bulan-bulan ini, akhir-akhir ini harus membawa uang sekitar 1 juta itu baru cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk 1 bulan. Jadi udah naik 200.000 gitu teman-teman. Mudah-mudahan aja kita selalu mendapatkan rezeki yang banyak ya, dan juga kita diberikan kemudahan untuk mengaturnya supaya uang yang kita punya itu mencukupi untuk kehidupan kita. Nah, ini merupakan tugas kita sebagai ibu rumah tangga, di mana kita itu tidak boleh boros. Kemudian kita itu harus mengenali cara menghemat, menggunakan uang bulanan itu dengan sangat bijak sekali. Dengan begitu kebutuhan pokok kita sehari-hari akan terpenuhi, kemudian tujuan uang yang lainnya juga bisa terpenuhi gitu teman-teman. Nah, ini aku udah sampai ke rumah. Kemudian sekarang aku mau membongkarnya, mau langsung aku masukkan dan aku susun-susun aja, aku rapihin ke dalam lemari supaya semuanya tidak berceceran, kemudian tidak hilang-hilang juga. Maklum kan di rumah itu banyak anak-anak kecil, jadi mereka kadang-kadang suka dimain-mainin, suka hilang kayak gitu. Nah, kalau ditempatkan seperti ini kan lebih enak. Kemudian kita juga bisa melihat stoknya berapa gitu. Kalau habis bisa dengan mudah kita tambahkan. Nah, sebenarnya juga mau gajinya itu besar ataupun gajinya itu kecil, kalau kita bisa mengatur keuangan dengan cermat sesuai kebutuhan, maka uang itu akan cukup-cukup aja ya teman-teman. Bahkan kalau kita bisa mengalokasikan keuangan itu dengan tepat, bukan cuma kebutuhan yang bisa terpenuhi, tapi kita juga bisa menabung walaupun sedikit. Ternyata ada banyak cara supaya kita itu bisa menghemat uang belanja bulanan kita ya teman-teman. Di antaranya kita harus membiasakan diri hidup minimalis, tidak berlebihan. Pokoknya kita gunakan benar-benar barang yang kita biasa gunakan aja. Dan ternyata teman-teman, berbelanja bulanan itu sangat banyak sekali manfaatnya. Di antaranya yang pertama itu kita lebih teratur aja, karena memang kita udah terbiasa mencatat kebutuhan kita. Jadi kita udah punya prediksi atau perhitungan
Misalkan sabun cuci untuk mencuci baju nih, kita udah tahu nih berapa satu bulannya kita habiskan. Nah, di bulan-bulan berikutnya kita pun akan lebih tahu lagi pengeluarannya gitu ya teman-teman. Kemudian selain itu, terutama untuk aku yang nggak bisa motor sendiri, belanja bulanan ini merupakan penghematan untuk biaya transportasi juga ya. Karena kita kan nggak bolak-balik ngojek atau bolak-balik diantar sama suami juga kan sama itu bensin. Kalau sebulan sekali itu kan cuma 1 kali dalam 1 bulan. Nah, kemudian manfaat yang lain yang bisa kita dapatkan dalam berbelanja bulanan ini, kita dapat menghemat waktu juga. Nah, seperti yang aku sudah bilang di awal-awal, supaya lebih fokus mengurus keluarga, mengurus rumah, mengurus anak, suami. Ketika bahan-bahan udah ada, maka kita pun akan lebih fokus. Otomatis kita pun akan menghemat waktu. Nah, selain menghemat waktu, tentu saja kita pun akan menghemat tenaga ya teman-teman. Karena yang aku rasain kalau misalkan berbelanja bulanan ini, dikiranya itu kan deket berbelanja bulanan gitu teman-teman, tapi pas pulang ke rumah itu berasa capek, berasa pokoknya kalau keluar rumah, mau itu ke sekolahan anak-anak, padahal di sana tuh cuma duduk-duduk aja. Pas pulang ke rumah itu berasa capek gitu teman-teman. Nah, untuk menghemat tenaga tadi, maka aku lebih memilih belanja bulanan. Jadi 1 bulan 1 kali untuk berbelanjanya. Nah, ini masih ada lagi manfaat dari belanja bulanan. Pada saat promo tiba nih teman-teman, karena kan banyak sekali, misalkan beli 2 gratis 1, ataupun kemarin sempat ada sabun mandi gitu ya teman-teman. Kalau pembelian yang pertama itu belinya harga normal, kemudian untuk belanja yang barang yang kedua dan seterusnya itu ada potongan Rp5.000, lumayan juga kan. Nah, apalagi kita kan belanja bulanan itu sering belanja itu banyak-banyak seperti ini ya. Pasti bakalan ada hadiah-hadiah yang ditawarkan oleh supermarket ataupun toko-toko yang terdekat. Nah, ini untuk stok selama 1 bulan udah rapi. Nah, ini dia, ada persabunan, bumbu-bumbu dapur seperti kecap, sauri, terigu, minyak goreng, gula pasir, semuanya sudah lengkap. Alhamdulillah ya, udah rapih juga. Nah, seperti ini. Buah-buahan, kemudian ini ada abon, ini ada milkwat, nanti dibekuin, kemudian ini mau dimasukin ke dalam kulkas aja. Untuk stok jajanan anak-anak ini aku masukin aja ke dalam kulkas ya teman-teman. Sengaja aku beli milkwat, jadi milkwat itu bisa es krim tapi ada susunya gitu ya. Jadi ya mereka itu hitung-hitung minum susu tapi yang dibekukan. Nah, ini kulkas aku udah kosong juga, stok belanja mingguannya juga udah hampir habis ya teman-teman. Udah tinggal sedikit lagi. Untuk pembelian susu kotak, aku tadi mampir dulu di grosir karena memang harganya itu lebih murah ya dibanding dengan di supermarket. Jadi kita banding-banding aja dulu harganya, di mana yang lebih murah, di situ kita berbelanja. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, kegiatan aku hari ini udah hampir selesai. Ini semua bahan-bahan makanan, buah-buahan, snack-snack udah aku simpan semuanya, udah rapi. Alhamdulillah.
Terima kasih teman-teman yang sudah selalu ngikutin aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Orang ikhlas rezekinya deras, orang tulus rezekinya tak terputus. Semoga teman-teman yang selalu ngikutin aku, yang selalu nonton video aku, rezekinya deras dan tak terputus. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.